Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sistia Putri Sukma dengan NIM 203110196. Saya berasal dari tingkat 1B dengan program studi D3 Keperawatan Padang, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Di sini saya akan membuat video mengenai mikrobiologi, yaitu tugas dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Baiklah, selanjutnya, apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah istilah luas yang meliputi studi berbagai jenis mikroorganisme yang berbeda-beda. Di antaranya ada bakteriologi, yaitu studi yang mempelajari mengenai bakteri. Yang kedua ada mikologi, yaitu studi yang mempelajari mengenai jamur atau fungi. Yang ketiga ada parasitologi, yaitu studi yang mengenai parasit. Yang keempat ada protozoologi, itu studi yang mempelajari mengenai protozoa. Yang kelima ada virologi, yaitu studi yang mempelajari mengenai bagaimana virus. Kemudian ada juga imunologi, yaitu studi yang mempelajari mengenai imun manusia atau imun suatu organisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara berkembang biak dan cara penularan dari bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara pembelahan binar. Nah, dalam hal ini, bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi dua sel anakan yang identik. Pembelahan binar akan dimulai ketika DNA bakteri akan membelah menjadi dua atau disebut dengan bereplikasi. Sel bakteri yang akan memanjang dan membelah menjadi dua sel anakan yang masing-masing memiliki DNA yang identik dengan sel induknya. Sel anakan adalah klon dari sel induknya. Ketika kondisi menguntungkan, seperti suhu yang tepat, nutrisi yang tersedia, maka beberapa bakteri seperti bakteri Escherichia coli akan membelah setiap 20 menit. Fase berkembang biak pada bakteri ada 4. Yang pertama yaitu fase lag, yaitu fase penyesuaian. Yang kedua ada fase logaritme atau eksponensial. Yang ketiga yaitu ada fase stasioner. Dan yang terakhir ada fase kematian. Penularan bakteri dapat terjadi ketika kita menyentuh benda yang telah terkontaminasi dengan kuman atau benda penderita penyakit infeksi. Mikroorganisme penyebab penyakit infeksi dapat menyebar melalui penggunaan barang pribadi, misalnya handuk, sikat gigi, serta penggunaan pisau cukur yang digunakan secara bergantian dengan orang lain. Yang kedua, yaitu bagaimana cara berkembang biak dan bagaimana cara penularan dari jamur atau fungi. Jamur dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Perkembangbiakan jamur secara aseksual dapat dilakukan dengan cara pembelahan sel atau fragmentasi dan juga dapat dengan pembentukan spora. Lalu, bagaimana cara penularan jamur atau fungi ini? Penularan jamur atau penularan infeksi jamur secara tidak langsung dapat terjadi ketika kontak dengan barang-barang pribadi, seperti halnya pakaian, handuk, dan sisir yang telah terkena infeksi jamur. Berkontak dengan tanaman atau air yang telah terkena infeksi jamur juga dapat menyebabkan kita tertular dengan infeksi jamur tersebut. Yang ketiga, bagaimana berkembang biak dan penularan dari protozoa. Sebagian besar protozoa dapat bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu dengan pembelahan binar. Dan beberapa lainnya dapat juga bereproduksi secara seksual, yaitu dengan cara penyatuan materi genetik yang disebut dengan konjugasi. Kemudian, bagaimana cara penularan dari parasit protozoa? Parasit protozoa merupakan organisme bersel satu yang dapat menular dari manusia ke manusia lain melalui gigitan serangga, atau dapat juga melalui makanan dan minuman yang terinfeksi atau terkontaminasi dengan feses manusia yang terinfeksi dengan parasit protozoa ini. Yang keempat, yaitu bagaimana berkembang biak dan cara penularan dari virus. Virus dapat berkembang biak dengan memperbanyak diri dalam sel inang. Untuk berkembang biak, virus memerlukan sel hidup seperti sel manusia, sel tumbuhan, sel hewan, atau sel-sel mikroorganisme. Saat virus masuk ke dalam tubuh makhluk hidup seperti manusia, maka materi genetik pada virus dengan cepat merusak atau mengubah sel berkembang biak dengan cepat.
Ketika sistem kekebalan tubuh kita tidak dapat melawan, maka penyakit akibat virus ini bisa fatal dan dapat juga mengakibatkan kematian. Transmisi atau penularan virus bisa terjadi dengan berbagai cara sesuai dengan jenis dari virusnya. Ada jenis virus yang bisa menular langsung lewat cipratan cairan bersin atau batuk, kontak seksual, atau dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Yang kelima yaitu imunologi. Sistem imunologi merupakan sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh. Sistem imun ini berperan dalam mengenal dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan bagi tubuh kita. Sistem imun ini tidak memiliki tempat khusus dalam tubuh kita dan juga tidak terkontrol langsung oleh sistem pusat seperti otak. Tidak semua mikrobia yang menjadi sumber penyakit dalam tubuh manusia. Sebaliknya, keberadaannya sangatlah bermanfaat. Contohnya saja, 70% komposisi bakteri dalam usus manusia dan termasuk yang tidak berbahaya, bahkan 20% diantaranya bermanfaat dan hanya 30% bakteri yang berbahaya. Bakteri ini pula yang memegang peran penting dalam mempengaruhi kondisi lingkungan usus agar tetap sehat. Mikrobia juga dimanfaatkan dalam menghasilkan berbagai produk dan jasa, misalnya seperti susu fermentasi, seperti yogurt, Yakult, keju, kefir, alkohol, pengolahan limbah, antibiotik, bahkan enzim mikrobia dalam deterjen. Baiklah, sekian hasil video saya mengenai mikrobiologi. Jika ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.